Halo kawan BRIN, berjumpa lagi dengan saya Dea Mala dalam program BRIN Daily News. Saat ini tepatnya Kamis 17 Oktober 2024, saya sedang berada di depan gedung Sumitro Joyo Hadikusumo BRIN Tamrin Jakarta. Pada hari ini tengah berlangsung kegiatan seminar kolaborasi antara Organisasi Riset Kesehatan BRIN dengan Asosiasi Sel Punca Indonesia. Kegiatan yang akan dilangsungkan selama 2 hari ini sampai dengan tanggal 18 Oktober bertujuan untuk mendalami perkembangan terkini dalam penelitian sel punca di Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut kami sajikan liputannya. BRIN dan Asosiasi Sel Punca Indonesia gagas pengobatan regeneratif 5.0 andalkan sel punca. Bukan hanya regenerasi, sel punca jadi pengobatan penyakit bawaan. Seminar BRIN dan ASPI jadi inspirasi untuk studi lanjutan aplikasi sel punca. Kita tahu bahwa pengobatan stem cell ini harapan yang lebih baik daripada pengobatan konvensional. Jadi memecahkan masalah-masalah yang mungkin tidak bisa dipecahkan oleh pengobatan kedokteran konvensional. Tema regeneratif medicine breakthrough atau terobosan pengobatan regeneratif digagas untuk mempersiapkan sel punca sebagai pengobatan 5.0. Kepala Organisasi Riset Kesehatan BRIN, Indi Darmayanti menjelaskan, stem cell atau sel punca dapat memecahkan permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh pengobatan konvensional. Dan dijelaskan pula bahwa BRIN melalui OR Kesehatan sudah memiliki roadmap untuk penelitian sel punca. Kita tahu bahwa pengobatan stem cell ini harapan yang lebih baik daripada pengobatan konvensional. Jadi memecahkan masalah-masalah yang mungkin tidak bisa dipecahkan oleh pengobatan kedokteran konvensional. Dan di Organisasi Riset Kesehatan sendiri untuk dari segi strategic plan untuk risetnya itu memang sudah memasukkan regenerative medicine dan precision medicine di dalam satu prioritas risetnya, dan di dalamnya pasti ada sel punca di dalamnya. Kemudian kita tahu bahwa BRIN itu juga mempunyai open platform terkait dengan infrastruktur yang sangat siap untuk mendukung riset stem cell di Indonesia. Kemudian juga platform-platform lain seperti pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti stem cell. Tidak hanya terkait misalnya di pendanaan riset dan inovasi yang di Kedeputian Riset dan Inovasi, tapi juga kami di Organisasi Riset Kesehatan, terutama di rumah program kami juga memprioritaskan stem cell sebagai salah satu prioritas penting yang akan dilakukan di tahun yang lalu 23, 24 sampai beberapa 2009 paling tidak 2029 yang sudah kita punya roadmap terkait dengan stem cell, dan itu tentunya kita sinergikan dengan ASPI, karena memang ASPI kan sudah Anda lihat sendiri luar biasa itu nanti narasumber yang hadir itu sangat luar biasa. Jadi ilmu yang akan dibagikan kepada kita semua itu sangat luar biasa, dan itu membuat kita akan terpacu mana-mana nih nanti berdiskusi lebih lanjut. Selain untuk pengobatan penyakit regeneratif, Ketua ASPI atau Asosiasi Sel Punca Indonesia Rahyu Salim menuturkan, pengobatan sel punca dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit bawaan atau congenital disease yang salah satunya mengatasi dampak dari stunting. Ada congenital disease, ya misalnya ada stunting ya. Stunting itu kan berimpact pada misalnya orangnya tulangnya jadi nggak berkembang. Pemberian stem cell akan memicu dan memacu perkembangan sel tulangnya. Ada congenital disease matanya mungkin tidak berkembang. Nanti bisa misalnya pada kasus dengan kelainan glaukoma misalnya ya pada anak dan seterusnya. Atau hipertensi esensial karena jantung, dan ini banyak. Jadi semata tidak hanya di degeneratif, tapi yang selama ini tidak bisa ditata laksana dengan conventional treatment ya. Ini bisa mendapat tempat. Saat diwawancarai Ketua Pelaksana Seminar pada kali ini, Dewi Wulandari berharap dengan adanya seminar ini dapat menjadi bahan untuk studi lanjutan dalam pengaplikasian sel punca. Untuk membuka awareness kita bersama mengenai sel punca ini, dan seminar ini diselenggarakan kita bikin mulai dari yang basic science, riset basic science, kemudian juga yang animal study, kemudian yang clinical study. Jadi kita sudah seluruh aspek dari penelitian ini kita kita ambillah, kita
masukan di seminar ini. Maksudnya untuk itu ya, untuk semua kita terbuka matanya dan nanti ke depannya harapannya adalah untuk kita pelajari lebih lanjut, kita studi klinis lebih luas supaya untuk aplikasinya nanti untuk pasien terutama yaitu akan menjadi alternatif terapi yang lebih baik tentunya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan hari ini. Untuk tetap mendapatkan update informasi seputar riset dan inovasi dapat kawan BRIN saksikan hanya dalam program BRIN Daily News. Saya Dea Mala mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju, BRIN TV, TV Riset Zaman Now.